نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. All praise be to Allah, Lord of the universe, who has bestowed His mercy upon us all and bring us to present in this joyful place. May peace and blessing be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and his noble companions. Yang terhormat pelaksana tugas Direktur Muhammadiyah Boarding School Biren. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah Boarding School Biren. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Boarding School Biren. Yang terhormat Pimpinan Dayah Muhammadiyah Boarding School Biren. Yang terhormat Dewan Guru, Staf, Karyawan-Karyawati MTS dan MA Muhammadiyah Boarding School Biren. Yang terhormat Musyrif-Musyrifah Ustadz-Ustazah Dayah Muhammadiyah Boarding School Biren. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri Muhammadiyah Boarding School Biren. Yang kita banggakan siswa-siswi, santriwan-santriwati Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah Boarding School Biren. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembagian rapor semester genap tahun pelajaran 2024-2025 Kamis 19 Juni 2025 dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh SK Aufa. Kepada saudara SK Aufa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara SK Aufa. Selanjutnya, arahan dan bimbingan dari pelaksana tugas Direktur Muhammadiyah Boarding School Birun yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Atailah Al-Latif SPOG. Kepada Ustadz Dr. Atailah Al-Latif SPOG, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Boarding School, Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah Boarding School, Kepala Pesantren Muhammadiyah Boarding School, para guru, asatidz dan juga musyrif musyrifah serta
orang tua yang berhadir, dan anak-anakku semua yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan atau mengikuti kegiatan pembagian hasil belajar adik-adik semua, anak-anakku semua yang telah berjalan pada tahun 2024-2025, dan nanti akan diberi sebuah penghargaan bagi anak-anakku yang capaiannya, hasil pelajarnya yang terbaik, dan itu adalah sebuah bentuk apresiasi atas capaian yang telah adik-adik lakukan. Sebelumnya saya hanya ingin mewasiatkan satu hal, jadi supaya ini menjadi satu budaya juga kita. Ketika kita dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan bisa memahami. Jika dibacakan ayat Al-Quran itu, maka dengarkanlah, wansitu, dan rendahkanlah suaramu, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat dengan bacaan itu. Jadi kita budayakan juga dalam bacaan-bacaan Al-Quran ketika mendengarkan, kita dengarkan yang sebaik-baiknya, jangan sampai kita ribut dan hal-hal lainnya. Ini ke depan mudah-mudahan seperti itu. Adik-adik sekalian yang berbahagia, orang tua, para kepala sekolah yang saya hormati, libur kita dalam waktu 3 minggu ke depan setelah proses pembelajaran ini, mudah-mudahan bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, khususnya pada orang tua kami, para orang tua santri, bisa tetap menjaga dan membina adik-adik kita, anak-anak kami semua ini selama dalam masa liburan ini. Karena keberlanjutan pendidikan tidak hanya berhenti pada madrasah ini ataupun di pesantren ini, tentunya masa di rumah itu juga menjadi penting sebagai bagian dari pendidikan yang kita teruskan. Maka harapan kami pada orang tua khususnya tetap bisa menjaga anak-anak semua seperti yang kami pesankan tadi malam, terutama ibadahnya. Jangan sampai masa libur nanti akan diisi ataupun tidak terjaga ibadahnya, khususnya sholatnya. Nah, ini jangan sampai adik-adik, anak-anak itu semua, berkali-kali saya ingatkan, di rumah nanti tetap menjaga sholatnya berjamaah bagi yang laki-laki di masjid, bagi yang perempuan di rumah bersama dengan keluarga. Ajak orang tua, kakak, adik untuk bisa sholat berjamaah di rumah bagi yang perempuan. Itu kita bangun satu budaya keluarga yang sakinah, seperti itu salah satunya. Ini salah satu kegunaan kita bawa anak-anak kita ini ke madrasah semacam ini. Maka adik-adik menjadi contoh nanti di rumah, menjadi toladan bagi keluarganya, lingkungannya. Ini tetap perlu dijaga ciri kesantrian dari siswa-siswa santri di MBS ini. Itu satu. Jadi ibadah tetap harus jaga dengan baik. Yang kedua, Al-Quran jangan ditinggalkan. Jangan ada satu hari yang tidak ada adik-adik membaca Al-Quran. Dan tolong orang tua juga mengingatkan dan membimbing mereka. Murajaah Al-Quran, jangan sampai hafalan yang sudah dilakukan di sini menjadi hilang. Ya, murajaah setiap hari. Murajaah itu bisa jadi mengulang yang sudah ada ataupun menambah sesuatu yang baru. Dan itu nanti akan berlanjut dengan kegiatan pendidikan kita selama di pesantren ini. Yang ketiga, saya ulangi yang tadi malam juga, jangan sampai kita menjadi selama masa libur nanti asyik dengan sesuatu yang bisa melalaikan. Ya, jadi bukan tidak boleh, saya ulangi lagi beberapa kali, HP misalnya, itu bukan tidak boleh. Bahkan kalau HP itu kita bisa manfaatkan yang positif, luar biasa manfaatkan. Banyak informasi, banyak pelajaran, banyak ilmu yang bisa kita ambil dari situ, banyak komunikasi yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau itu hanya terjebak dalam kegiatan yang melalaikan, maka akhirnya menjadi tidak ada manfaatnya. Maka adik-adik juga
belajar yang baik dalam menggunakan media sosial semacam itu, informasi melalui HP semacam itu selama di rumah, karena tidak lagi dikontrol oleh musyrif-musyrifah di sini. Maka ini perlu dijaga selama masa libur ini, dan tetap memberikan akhlak yang baik, yang penting akhlak yang baik selama kita di rumah ini. Nah, ini tolong dijaga, dan juga kepada orang tua, mari sama-sama kita bina anak-anak kita supaya jangan sampai ada waktu liburan itu menjadi ketika anak-anak kita kembali lagi ke madrasah ini harus cuci lagi, susah. Jadi keberlanjutan tetap terjaga selama masa liburan. Nah, itulah yang perlu saya ingatkan selama masa liburan ini. Sedangkan hal lainnya tadi malam sudah disampaikan teknis masak sama. Kemudian yang kedua, untuk tahun ajaran yang akan datang, mungkin kita juga akan ada beberapa hal yang pembaruan yang akan kita lakukan, nanti akan kita rapatkan di pimpinan madrasah. Dan adik-adik kami harapkan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk kedepannya. Jadi gunakan masa istirahat ini untuk memang setelah lama kita masuk dalam asrama, belajar bersama-sama di sini sebagai bagian dari kita mempersiapkan kondisi yang lebih baik untuk kedepannya. Proses belajar yang lebih baik pada masa yang akan datang. Harapan saya capaian pada pendidikan masa 2024-2025 ini menjadi satu bahan evaluasi bagi kita, sejauh mana sudah proses pembelajaran yang kita ikuti, proses kesantrian yang dibina selama di madrasah ini kita jalani, dan mudah-mudahan harapan kita ke depan lebih baik lagi. Kita akan menjadi unggul ketika kita melakukan evaluasi, muhasabah, evaluasi diri, evaluasi sekolah, semuanya untuk perbaikan ke depan yang lebih baik lagi. Itu harapan kami dari pimpinan kepada anak-anakku semua, dan juga kepada semua pimpinan sekolah dan juga para guru dan santri. Demikian juga untuk ya, jadi itu yang harapan kami semua. Begitu juga dengan guru, ya, perlu meningkatkan kapasitas, tidak boleh jalan seperti yang lama-lama. Harus kita perbaiki. Sekarang sudah ada perubahan dalam pendidikan kita, maka juga harus menyesuaikan diri. Musyrif-musyrifah juga semikian, juga kepada anak-anak itu semua. Semua kita harus bergerak untuk memperbaharui dan memperbaiki kondisi yang lebih baik ke depannya. Jadi ini yang untuk keunggulan dan kemajuan. Saya yakin dari adik-adik ini nanti akan lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa, orang-orang yang berprestasi semuanya. Maka kita harus yakin dengan keadaan itu. Kita yang akan menentukan masa depan kita dari proses belajar ini. Maka salah satu yang harus kita lakukan adalah selalu berpikir positif dan melakukan afirmasi. Jadi saya lihat potensi di anak-anak kita itu besar sekali. Banyak hal yang luar biasa sebenarnya dimiliki, cuman belum ditampilkan saja ataupun belum ditunjukkan saja. Maka mari ke depannya kita selalu melakukan hal-hal yang baik semacam ini. Selalu berbuat afirmasi positif. Jangan pernah ada anak-anakku yang nggak bisa, merasa minder, itu jangan ada lagi. Harus punya kepercayaan diri yang tinggi dimanapun kita berada. Maka lakukan afirmasi positif setiap hari ketika kita timbul ketidakpercayaan diri. Afirmasi positif itu ya melakukan ucapan ataupun pikiran-pikiran yang positif. Orang Jepang itu salah satu yang membuatkan mereka itu unggul berhasil itu, mereka punya melakukan afirmasi positif pada setiap, coba lihat untuk setiap hal ataupun setiap perbuatan.
Ketika mereka menghadapi tantangan, apa yang mereka lakukan? Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ketika mau berlomba, dia bilang, saya akan menang, saya akan menang. Itu afirmasi positif. Nah, dia juga harus melakukan seperti itu ke depannya. Jadi yang yang ngajinya masih susah selama susah kemarin, harus perbaiki ke depannya. Yang belajar masih susah kemarin, perbaiki ke depannya. Dan salah satunya adalah melakukan afirmasi positif. Saya bisa. Kalau malas di rumah nanti, lakukan afirmasi positif. Pak bedah bakal kazan kan? Jadi lakukan afirmasi positif. Saya tidak malas. Saya harus bangun. Saya harus ini. Afirmasi positif itu kita ucapkan pada diri kita sendiri, sehingga itu akan membentuk pikiran positif kita. Dan itu akan memberikan keberhasilan dalam proses kehidupan kita. Jadi ya, ini potensi-potensi yang luar biasa ini saya yakin akan lahir pemimpin-pemimpin dari anak-anakku semua pada hari ini yang melakukan hal seperti itu. Itu saya kira yang perlu kita rubah ke depan, perbaiki ke depan. Dan nanti selama masa libur, selama 3 minggu adik-adik sekalian akan berada di rumah bersama orang tua, tunjukkan akhlak terbaik kalian, ya kan, sebagai teladan yang sudah dididik di pesantren MBS. Dan nanti akan kembali kemari tanggal berapa ya? Tanggal 15 ya, bagi yang hari Selasa, bagi IPM. Nah, yang bagi IPM nanti akan kembali ke madrasah ini tanggal 15, karena tanggal 15 itu juga akan masuk santri baru yang kelas 1 MTS dan MA. Yang IPM nanti akan memimpin adik-adiknya yang kelas 1 dan SMA untuk orientasi sekolah. Ya, khususnya. Jadi adik-adik harus berbahagia, diberi kepercayaan untuk memberikan contoh terbaik kepada adik-adiknya yang akan masuk di pesantren ini. Jadi wajah kita ke depan akan dimulai pada tanggal 15 nanti. Nah, khusus buat adik IPM ya. Jadi hari Selasa masuk, dan nanti kita akan buat rapat apa kegiatan untuk adik-adik kita yang masuk baru. Jangan buat contoh buruk pada saat masuk nanti ya. Nah, jadi ini tanggung jawab kita berikan kepada anak-anakku semua yang hari ini menjadi pengurus IPM. Kemudian khusus untuk yang santri lainnya nanti akan masuk pada hari Jumat. Jadi nanti 2 hari yang presentasi, hari Jumatnya kemudian baru masuk kembali kemari, dan kegiatan belajar kembali seperti semula. Dan nanti kita akan mungkin akan ada beberapa perubahan, khususnya dari kesantrian, peraturan-peraturan baru nanti akan kita sampaikan pada saatnya nanti. Dan khusus untuk orang tua kami harapkan dukungannya ya tetap menjaga dukungannya selama di liburan nanti, dan pada saat masuk nanti juga mudah-mudahan kita bisa terapkan ketentuan baru bagaimana peran orang tua di dalam mengawasi anak-anaknya selama di sini, keterlibatannya. Dan kami mohon mudah-mudahan orang tua bisa mendukung apa menjadi peraturan dari pesantren ini ke depannya nanti, sehingga kita harapkan kehidupan pesantren kita ke depan lebih baik daripada apa yang sudah berjalan sebelumnya. Kita berharap dari waktu ke waktu ada peningkatan yang kita capai. Apa yang sudah dicapai sebelumnya pada hari ini kita perbaiki dan kita tingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, dan saya mohon pamit. Bahasa saya di telepon yang dapat saya perdarahan ini, saya masuk ke operasi. Mohon maaf. Nanti saya mudah-mudahan jadi akan didampingi oleh yang lain. Dan kita berharap dan kita berdoa mudah-mudahan kita berbahagia di pesantren ini. Ya enggak? Senang di pesantren ini. Kalau tidak berbahagia kita tidak akan susah. Maka afirmasi positif, saya berbahagia di sini, sehingga kita walaupun pulang sebentar ada keinginan kita untuk segera kembali kemari bersosialisasi di lingkungan pesantren ini, dan kita belajar bersama di pesantren ini untuk menjadi manusia yang sungguh di masa yang akan datang. Terima kasih adik-adik semua, terima kasih kepada para kepala sekolah, RTS, MA maupun pesantren, para guru, kepada musyrif-musyrifah yang telah melakukan proses pembelajaran selama satu semester terakhir, dan kita perbaiki ke depannya menjadi lebih baik lagi. Harapan kami demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama-sama kita ucapkan kepada Ustadz Dr. Atayullah Al-Latif SPOG. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Ustadz Dr. Atayullah Al-Latif SPOG. Selanjutnya, dengan pengumuman dan pembagian hadiah untuk siswa-siswi berprestasi sesuai dengan peringkat kelas. Kelas 10 Putra. Juara 3 diraih oleh Hukmaini Ramadan dengan jumlah nilai 1715, nilai rata-rata 90,26 dengan jumlah hafalan 20 juz. Juara 2 diraih oleh Afsar dengan jumlah nilai 1744, nilai rata-rata 91,79 dengan jumlah hafalan 10 juz. Juara 1 diraih oleh Abdi Negara Sinatria dengan jumlah nilai 1773, nilai rata-rata 93,29 dengan jumlah hafalan 5 juz. Kelas 10 Putri. Juara 3 diraih oleh Ella Rizka. Jumlah nilai 1709, nilai rata-rata 89,95 dengan jumlah hafalan 10 juz. Juara 2 diraih oleh Cut Kaila Syafira dengan jumlah nilai 1744, nilai rata-rata 91,79 dengan jumlah hafalan 50 juz. Juara 1 diraih oleh Cut Ufia Ramadhani, jumlah nilai 1756, nilai rata-rata 92,42 dengan jumlah hafalan 23 juz 9 lembar. Untuk kelas 10 putra kami minta kesediaan Pak Afwadi Ibrahim untuk memberi hadiah.
diminta kesediaan Pak Afwadi untuk menyerahkan hadiah kelas 10 putri. Kelas 11 putra. Juara 3 diraih oleh Yasir Al-Faris dengan jumlah nilai 1752, nilai rata-rata 92,21 dengan jumlah hafalan 10 juz. Juara 2 diraih oleh Farud Al-Farisi dengan jumlah nilai 1767, nilai rata-rata 93,00, jumlah hafalan 13 juz. Juara 1 diraih oleh Imran dengan jumlah nilai 1792, nilai rata-rata 94,32, telah menyelesaikan hafalan dengan jumlah 24 juz. Kelas 11 putri. Juara 3 diraih oleh Atika Lutfia dengan jumlah nilai 1736, nilai rata-rata 91,37, jumlah hafalan 6 juz. Juara 2 diraih oleh Mastura dengan jumlah nilai 1757, nilai rata-rata 92,47, jumlah hafalan 14 juz. Juara 1 diraih oleh Salwa dengan jumlah nilai 1758, nilai rata-rata 92,53, telah menyelesaikan hafalan dengan jumlah 15 juz. Kami minta kesediaan Ustadz Fajar Al-Mahmudi untuk memberikan hadiah kepada sang juara.
kelas MTS Muhammadiyah Biren. Kelas 7 Putri. Peringkat 1 diraih oleh Zinira Arumia dengan jumlah nilai 1635. Mohon maaf. Peringkat ketiga diraih oleh Zinira Arumia dengan jumlah nilai 1635 dengan jumlah hafalan 3 juz 4 lembar. Peringkat kedua diraih oleh Alia Adriana dengan jumlah nilai 1644 dengan jumlah hafalan 2 juz 9 lembar. Peringkat pertama diraih oleh Iva Syarifah Naufalin dengan jumlah nilai 1645 dengan jumlah hafalan 4 juz 5 lembar. Kelas 7 Putra. Peringkat 3 diraih oleh Faiz Rizki Yahya dengan jumlah nilai 1583 dengan jumlah hafalan 2 juz. Peringkat kedua diraih oleh Sidiki Kaisan dengan jumlah nilai 1596 dengan jumlah hafalan 1,5 juz. Peringkat pertama diraih oleh Zulkiram dengan jumlah nilai 1619 dengan jumlah hafalan 4 juz. Kami minta kesediaan Arham untuk memberikan hadiah. Selanjutnya, kelas 8 Putri. Juara 3 diraih oleh Salsabella Rizky dengan jumlah nilai 1648, telah menyelesaikan hafalan dengan jumlah 8 juz. Peringkat kedua diraih oleh Syahira dengan jumlah nilai 1695, telah menyelesaikan hafalan dengan jumlah 7 juz. Peringkat 1 diraih oleh Aisyah dengan jumlah nilai 1738, jumlah hafalan 7 juz.
Kelas 8 Putra. Juara 3 diraih oleh Dafa Al-Farazi dengan jumlah nilai 1612. Jumlah hafalan 2 juz 5 lembar. Peringkat 2 diraih oleh Muhammad Kaisar dengan jumlah nilai 1648. Jumlah hafalan 3 juz. Juara 1 diraih oleh Muhammad Hamizan dengan jumlah hafalan 4 juz, jumlah nilai 1664. Kami minta kesediaan Ustaz Qajar Al-Mahmudi untuk memberikan hadiah kepada sang juara. Peringkat pencapaian kosakata semester genap MTS Muhammadiyah Birun tahun pelajaran 2024-2025. Kosakata bahasa Arab kelas 7. Peringkat 2 diraih oleh Abdul Arif. Jumlah kosakata 90. Peringkat 1 diraih oleh Alia Adriana. Jumlah kosakata 260. Kelas 8. Juara 2 diraih oleh Akmil Fata. Jumlah kosakata 930. Peringkat 1 diraih oleh Syahira. Jumlah kosakata 1030. Kosakata bahasa Inggris kelas 7. Peringkat 2 diraih oleh M. Haikal. Jumlah kosakata 240. Peringkat 1 diraih oleh Ifra Syarifana Fali. Jumlah kosakata 800. Kelas 8. Peringkat 2 diraih oleh Dafa Al-Farizi. Jumlah kosakata 1100. Peringkat 1 diraih oleh Aisyah dengan jumlah kosakata 1000. Kami minta
persediaan Ustadz Arham Ismail dan Miss Juliana untuk memberikan hadiah kepada sang juara. berakhirnya pembagian hadiah, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami selaku Master of Ceremony mohon undur diri. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan kepada santriwan dan santriwati untuk mengambil rapor kepada wali kelas masing-masing. Kelas 10 Putra, Bu Irawati SPD. Kelas 10 Putri, Bu Agustiana SPD. 11 Putra, Ustadz Hasbi SPD. 11 Putri, Pak Mirdas SPD. Ustazah Hayatur Rahmi SPD.
Kelas 7 Putri, Ibu Safira SPD. 7 Putra, Ibu Nadia Febriani SPD. 8 Putri, Ibu Cut Melida SPD. 8 Putra, Ustadz Bagus Triansyah SPD. Untuk